agama kita dari Arab. Ya. Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Contoh yang gampang aja, yang gampang. Lewat di depannya orang sedang sholat. Di sana nggak apa-apa tuh. Ya, biasa aja. Biasa aja tuh. Kita lagi sholat, bahkan kita lagi sujud dilangkai kepala. Kepala saya dilangkai. Di kita betapa jeleknya. Betapa jelek, biadabnya kalau melewati melangkai kepalanya orang lagi sujud. Di sana biasa memberikan suatu tangan kiri. Terus sampai hatta orang level tinggi yang mengambil suatu. Saya sering ada tamu dari Arab ngasih kartu nama pakai tangan kiri. Kalau kita kan risih. Secara budi pekerti, Arab itu sangat jauh budi pekertinya dengan bangsa Indonesia, khususnya tatanan Jawa. Lah, apakah yang sudah berbudi pekerti yang luhur ini adalah bukan termasuk di antara bukti orang beriman? Saya akan menyampaikan intinya kita berprinsip kepada warisan prinsip leluhur kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwa. Lalu kapan Pancasila ini akan diterapkan? Ngitung pawelinging kaki Sabto palon pamono swantara tapi ulo salam yo Hong wilahing jatinuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya tentunya prihatin dengan kondisi yang makin hari menurut kami itu makin tidak menentu. Dalam arti tidak menentu yang pokok sesuai dalam tujuan pendidikan, semestinya membentuk karakter yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau sekarang saya merasakan bahwa iman dan takwa itu banyak sekali yang mengatakan itu baik di rumah-rumah, baik di tempat-tempat ibadat, lalu lagi di pengajian-pengajian. Dan sekarang itu banyak gitu ya yang diatur oleh IO umpamanya. Lalu ada lagi yang ceramah tapi diatur oleh pemilik media sosial, media massa begitu. Nah, hal yang demikian tentu saya prihatin, dan saya melihat sebuah video itu ada ulama lah. Dan kalau nggak keliru mantan ketua MUI, bahwa di situ menerangkan mengenai akhlak, kalau bahasa sana, kalau bahasa saya adalah budi pekerti luhur. Yang dimaksud di sini adalah, kalau saya kecenderungannya akan mengatakan bahwa perangkap syariat sekarang kan yang diceritakan bukan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini sudah nyaris hilang ya di tengah-tengah anak-anak muda. Itu kan karya bangsa kita, artinya karya leluhur kita yang mengatakan menungso iku kudu bisa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Apa artinya? Ya kurang lebihnya ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberikan contoh. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa, di tengah-tengah masyarakat kita bisa memberikan semangat. Nah, tutwuri handayani, kalau kita di belakang, kita semestinya itu memberikan kontribusi. Handayani, kontribusi dalam artian tidak sekedar materi, namun doa minimal kan, seperti itulah. Doa yang disertai dengan pembuktian doanya.
Kalau doa tidak disertai dengan pembuktian doa kan repot lah. Di antara pembuktian doa itu ya kita mesti bisa umpamanya ada orang yang sumeng, kita doakan untuk tidak sumeng. Sumeng itu ya sakit kepala gitulah umpamanya, melalui media air putih atau apapun yang jelas bisa membuktikan bahwa hasil doa itu punya mahabbah atau punya karomah, atau bisa membuktikan kepada masyarakat umpamanya seperti itulah. Saya di sini adalah tidak lebih dan tidak kurang ya, bahwa kita itu bangsa yang besar, bangsa yang luhur, bangsa yang berbudi pekerti yang luhur, yang saya maksud bangsa yang santun. Namun setelah datangnya syariat-syariat tertentu, syariat menurut kami ya, syariat itu ya merupakan syarat yang taat lah, caranunya syaratnya akan taat begini gitu. Kalau kata bahasa saya kalau di literasi mungkin nggak ada syaratnya mau ini begini gitu. Umpamanya kan ada tuh rukun ini lah, ini bisa menjadikan perangkap dalam sampai kepada bentuk ketuhananmu. Artinya hal ini bisa menggugurkan ketuhananmu bisa gugur karena perangkap syariat ya. Lah saya akan menguraikan bahwa orang dulu itu yang namanya bismillah itu bisa mustajabah atau mustajab lah cara kasarnya. Artinya dengan kata bismillah ini bisa pasah. Namun sekarang kan sudah pating bleketik ya, sudah macam-macam lah, yang ini yang hanya hafal tapi tidak hamal ya, tidak diamalkan. Hafal tapi tidak mengamal. Lah ini niscaya ini adalah diantara menurut kami adalah syariat yang bisa menggugurkan bentuk ketuhananmu atau niat kamu bertuhan, karena di situ perangkap syariat. Kalau begini nanti pahalanya segini mungkin itu loh. Jadi ini merupakan perangkap dengan iming-iming, dan lalu kita berpikir, kita berbuat, lalu kita berharap. Nah semestinya yang namanya kata rela, inti dari peribadatan ini kan rela ya. Kalau saya inti peribadatan ini tindakan yang rela, yang sukarela, dan bahkan Indonesia merdeka ini saja itu karena adanya tentara sukarela. Namun kasus nyatanya sekarang dibesarkannya syariat dan lalu memperangkap, kalau menurut kami ya, bisa menjadi perangkap yang secara lugasnya bisa menjadi perangkap atas ketulusan dalam bertuhan. Karena yang namanya berbuat menurut kami orang bertuhan itu tidak melihat suku, agama, dan ras. Artinya berbuat kebajikan itu adalah kepada siapa saja. Nah, saya akan menyampaikan pula bahwasanya yang namanya iman itu harus ada buktinya. Apa buktinya orang beriman? Lah dalam video yang saya simak bahwasanya orang yang beriman menurut saya itu ya orang yang beradab, orang yang berbudi pekerti yang luhur. Contohnya katanya agamanya tadi Sayyid Aqil ya, Kiai Sayyid Aqil itu mengatakan agamanya dari Arab, ya bahasa agamanya juga bahasa Arab. Namun secara budi pekerti, Arab itu sangat jauh budi pekertinya dengan bangsa Indonesia, khususnya tatanan Jawa. Lah, apakah yang sudah berbudi pekerti yang luhur ini adalah bukan termasuk di antara bukti orang beriman? Lah, ini adalah bukti orang beriman itu ya berbudi pekerti yang luhur, sopan santun, welas asih marang sepodo padaning titah lan tumuwuh. Artinya tidak cuma manusia, namun binatang, tumbuhan ini juga diwelas asihi. Lah, lalu sekarang karena mohon maaf terlalu besarnya syariat ini sehingga saya mengatakan bisa jadi gugurnya ketuhananmu, gugurnya keimananmu ini karena perangkap syariat. Lah, saya akan menyampaikan intinya kita berprinsip kepada warisan prinsip leluhur kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangruwo. Lalu kapan Pancasila ini akan diterapkan? Kalau dulu saya ingat waktu pemerintahan Orde Baru, bukan saya memuji, namun saya mengatakan bahwasanya
pemimpin itu harus punya marwah kewahyuan, ya. Pemimpin itu harus ada koridor marwah kewahyuan, dengan kata-katanya, kalimatnya itu bisa dilihat. Nah, sekarang bisa dilihat dan bisa didengarkan. Sekarang pemimpin itu rata-rata hanya tekstual, membaca buku lalu membandingkan, intinya ya hanya pikiran murni lah, tanpa tuntunan prinsip-prinsip dari kewahyuan ini. Lah, yang demikian ini adalah menggagalkan menurut saya, atau menggugurkan daripada tujuan kita itu beriman dan bertakwa, gugur oleh perangkap syariat. Nah, saya akan menyampaikan pula bahwasanya Indonesia mesti kembali kepada sistem Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharmo Mangro. Sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharmo Mangro, dan lalu kita itu melangkah langsung menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila yang sesungguhnya, dan lalu butir-butir Pancasila menurut kami yang telah dengan susah payah dari sila ke-1 sampai dengan sila yang ke-5 telah tergali atau disusun oleh pemerintahan Orde Baru, seyogyanya diterapkan kembali. Artinya saya tidak membela Orde Baru, namun yang jelas ini adalah sangat penting, karena sebagai bukti kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Intinya waspada, yang namanya syariat ini bisa menggugurkan ketuhananmu, ya. Dan yang namanya ketuhanan atau iman itu adalah perlu bukti. Saya rasa demikian. Terima kasih.